ternyata merek itu kayak SIM nih Jis, perlu diperpanjang. Ya. Kalau SIM itu kan 5 tahun ya mesti Ya. diperpanjang. Nih kalau merek 10 tahun ternyata ya. 10 tahun sekali. Nah, ketika ada orang yang tidak memperpanjang misalkan nih mereknya udah kadaluarsa, bisakah kita mengambil alih nama merek itu kayak gitu Jis? Bisa itu, bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Secara aturan DJKI itu bisa. Oke. Jadi merek itu 10 tahun sekali nih diperpanjang. Misalkan deadline-nya 1 Januari. Nah, kita itu wajib memperpanjangnya itu 6 bulan sebelum deadline 1 Januari itu. Oke, sebelum jatuh tempo ya. Sebelum jatuh tempo. Misalkan kelewat juga nih. Mm-mm. Jatuh temponya kelupaan misalkan. Kita masih dikasih waktu kesempatan buat daftar memperpanjang. Itu 6 bulan setelah 6 jatuh bulan. tempo. Oke. Berarti mungkin di kisaran sampai tanggal 30 Juni nih misalkan kayak Ya, gitu ya. kalau dari 1 Januari ya. Mm-mm. Misalkan jatuh tempo 1 Januari berarti masih bisa tuh memperpanjang sampai Juni gitu. Mm-mm. Nah, cuman kalau misalkan memperpanjang setelah jatuh tempo itu kena denda katanya. Oh, kena denda. Ya, cuman dendanya berapa nggak tahu nih. Mm-mm. Nah, terus kalau misalkan udah lewat jatuh tempo juga, lewat 6 bulan itu lewat juga, ya udah. Ibaratnya kayak ini deh, udah kelewat lah, hangus Udah lah. kelewat, hangus. Berarti udah masuk ke bulan Juli, Agustus, Ya. September ibaratnya kayak gitu. Mereknya nggak bisa diperpanjang oleh pemiliknya. Nggak bisa diperpanjang, Nggak oke. bisa diperpanjang. Dan mereknya ini menjadi kalau di DJKI istilahnya public domain. Oh, public domain. Atau nggak ada pemiliknya lah. Oke. Ibaratnya kayak layangan lah ya. Ya, Bisa layangan, putus kayak gitu ya. Jadi milik bersama tuh, bisa jadi rebutan anak-anak ibaratnya kayak gitu ya. Bener, siapa yang mendaftarkan ulang, siapa yang cepat ya yang dapat. Oh, berarti sistemnya daftar aja lagi kayak gitu ya. Ya, termasuk yang si ownernya tadi. Aduh kelewat nih ya dia harus daftar ulang lagi. Cuman ketika daftar ulang lagi menjadi ada resiko ditolak gitu. Oh iya, kayak daftar biasa aja sekarang kayak gitu Ya. ya. Dengan resiko-resiko yang ada kayak gitu ya. Ya, dianggap sebagai merek baru lagi dan ada kemungkinan ditolak. Misalkan mirip dengan yang lain, tergantung si nanti DJKI-nya gitu. Ya udah gitu. Secara teknis bisa, dan buat teman-teman yang mau ngambil alih ya bisa gitu. Oke. Nah, tapi poinnya bukan itu nih. Oke. Poin yang pengen saya sampaikan itu kenapa orang-orang itu sampai pengen namanya mirip sama orang lain gitu. Oke. Kenapa harus mau mirip sama milik orang lain kayak gitu ya? Merek milik orang lain kayak gitu. Kenapa harus dimirip-miripin? Bahkan sampai misalkan mengambil alih yang kadaluarsa gitu. Bahkan kemarin tuh sampai sempat ada yang misalkan apa saya nunggu dia kadaluarsa aja ya gitu. Nanti daftar mereknya nanti katanya. Yang ngapain harus gitu. Dalam artian ketika kita ngambil merek yang kadaluarsa secara teknis itu bisa, tapi secara branding dan cara kita berbisnis, nah itu berpengaruh juga sebenarnya. Tapi mungkin ini Jis, karena dia mengincar nama itu dari dulu kayak gitu, atau dia tuh bisnis belum daftar merek nih, tapi namanya itu sama kayak nama itu apa namanya? Nama yang orang lain. Nama orang lain itu yang terdaftar gitu. Jadi saya mau daftar merek tapi nungguin dulu apa namanya dia kadaluarsa deh, sampai mentalnya sampai seperti itu. Iya itu kalau menurut saya sih kurang tepat sih itu. Kurang tepat. Oke. Karena walaupun dia berhasil nanti ya tetap aja masyarakat bingung nih membedain mana merek yang kita, mana merek orang lain gitu. Oke, berarti ada resiko nih ya. Ada resikonya. Apa nih? Kira-kira kalau diresikokan nih Jis, dipoinkan secara resiko, emang apa resikonya gitu? Kalau misalkan kita ngambil alih nama merek orang lain itu kayak gitu. Nah, yang pertama itu resikonya adalah kita harus lihat dulu merek yang udah kadaluarsa ini citranya bagus atau enggak gitu. Oke, citranya bagus atau enggak? Oke. Kalau misalkan ternyata
citranya jelek di masyarakat, ngapain kita ngambil alih merek itu gitu. Oke, resiko citra jelek kayak gitu ya dari yang sebelumnya sehingga kita kena dampaknya. Karena namanya sama. Iya. Oke. Contoh misalkan apa ya? Misalkan toko bagus misalkan, tokobagus.com. Kan itu kan dulu sempat ada tuh. Ternyata jelek nih. Terus kita mencoba ambil alih sekarang. Orang-orang kan mikirnya wah toko bagus bangkit lagi nih gitu. Iya. Tapi udah jelek saya nggak mau gitu. Ya ibaratnya dulu tuh banyak penipuan di toko bagus kayak gitu ya. Tahu-tahu kita malah ngambil alih nama itu gitu ya. Iya ngapain gitu. Oke. Udah kadung keburu jelek terus ngapain kita ngambil alih nama itu gitu. Nah kedua kita tetap harus lihat bisnis dia masih berjalan atau enggak. Oke. Karena kalau misalkan wah ternyata masih berjalan nih. Nah itu bakal jadi ribut di persidangan akhirnya. Artinya kan kita juga jadi dirugikan secara inilah ya konsumen. Ibaratnya kita udah branding nih. Ya. Pakai nama misalkan tadi kayak toko bagus ibaratnya kayak gitu ya. Ya. Udah kita banyak iklan, kita banyak ini konsumen kita banyak larinya ke tempat itu gitu ya. Pas dilihat kok orang-orang yang itu malah makin rame gitu. Iya, yang padahal kita yang iklan gitu kan. Ya rugi itu. Ketika ternyata bisnis yang lain ini masih berjalan dan kita malah ambil alih namanya doang gitu ya. Ya tetap aja nanti terjadi silang menyilang konsumen, artinya misalkan ada yang komplain di sana malah komplain ke sini. Ada yang komplain ke sini malah komplain ke sana gitu. Iya. Dan ya kalau misalkan kita mau nuntut kan jadi ribet lagi lah ibaratnya gitu ya. Ribet lagi dan ketika di persidangan sih ya kalau di persidangan akan dibuka semua tuh. Misalkan perizinan awalnya siapa yang duluan. Kemungkinan kita kalah juga gitu. Ada potensi ke situ juga ya. Ada potensi kita kalah juga gitu. Oke. Nah, lalu resiko selanjutnya ya apa ya? Ya jelek aja kita bisnis gitu. Ngapain sih kita harus mengikuti merek-merek yang lain gitu. Kenapa harus ngemirip-miripin sih ya? Kenapa dimirip-miripin? Dan konsumen itu akan ngerti sendiri, oh nih meniru gitu. Ibaratnya apa ya? Kita kena image KW mungkin nggak gitu ya? Kena image KW bener, kena image KW akhirnya. Karena orang-orang juga ngerti lah, konsumen juga ngerti siapa yang duluan, siapa yang belakangan gitu. Ya ketika ketahuan ternyata kita itu ngambil alih merek yang sebelumnya gitu. Kan ini mah duplikat lah kemungkinan kayak gitu kan. Konsumen juga kayak bisa menilai subjektif seperti itu kayak gitu ya. Benar. Oke. Nah, jadi untuk apa gitu? Untuk apa kita mengambil alih merek yang kadaluarsa gitu? Lebih baik kita pakai nama baru aja yang bagus. Ya udah kita bisnis dengan itu gitu. Iya. Nah itu ya teman-teman ya, kerugiannya itu tuh ya. Tapi mungkin ada positifnya juga mungkin Jis. Kira-kira ada nggak positifnya? Kan tadi tuh hal-hal yang merugikannya gitu, positifnya. Apa ya positifnya ya? Ya mungkin namanya jadi ke daftar DJKI tapi ya tetap banyak jeleknya, tetap lebih banyak ya. Oke. Tapi misalkan nih Jis teman-teman maksa nih, karena dia misalkan yang tadi lah ya udah yang kompetitor pakai nama A misalnya gitu ya, dia bisnis udah 10 tahun dengan merek tersebut, akhirnya dilepas tuh nama mereknya, nggak daftar ulang. Nah kita bisnis kita ternyata udah nggak terpublikasi secara luas kayak gitu ya, udah 5 tahun namanya sama dengan bisnis yang A. Ya, bisa tuh ngambil alih. Pengen ngambil alih. Bisa ngambil alih, tapi bukan berarti langsung lolos ya. Tetap harus nanti akan dicek lagi pada DJKI apakah lolos atau tidak gitu. Bisa. Kalau teman-teman misalkan, Bang saya namanya pengen yang ini aja nih yang udah kadaluarsa. Iya, soalnya suka pada maksa klien-klien Jis kayak gitu. Pokoknya pengen sama itu gitu kan. Kita kan udah ngasih tahu tuh tadi resikonya tuh ya. Ya. Tapi pengen tetap
Bang tolongin pengen daftar merek pakai nama ini. Ya bisa. Bisa ya? Bisa, boleh. Yang penting teman-teman bayar aja gitu. Nanti kita bantuin bisa. Nah, buat teman-teman yang mau daftar pakai nama baru, mau ambil yang kadaluarsa, itu bisa dibantuin sama Kebun Desain. Pengajuannya dengan menghubungi nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Bisa juga sekalian dengan desain-desainnya, misalkan Bang sekalian desain logonya, sekalian desain produknya, desain kemasannya, labelnya dan lain-lain. Itu bisa juga silakan hubungi ke nomor yang sama. Nah itu ya teman-teman ya, gampang ya. Tinggal WhatsApp aja nomor tersebut. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.